karena kami adalah orang berdosa. Kami adalah sampah-sampah yang seharusnya Tuhan buang. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Di setiap kesempatan kami melayani Tuhan, kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Itu yang menguatkan kami terus boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan pemberitaan firman malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerjemahkan segala sesuatunya bagi kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tolong hamba-Mu yang hina ini, yang lemah ini Tuhan, agar dapat menguraikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sandi Teja Laksana. Tadi di layar Sandi T, karena kalau ditulis semua terlalu panjang ya, menutupin brosurnya. Saya adalah seorang full timer yang saat ini Tuhan percayakan memimpin sebuah lembaga misi yang ada di Surabaya. Kami fokus di dalam penjangkauan suku-suku terabaikan. Dan saya juga seorang dosen di sebuah STT di Sidoarjo. Senang sekali bisa beribadah dan berdoa bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tema khotbah kita malam ini adalah Andreas yang bersegera. Kita akan belajar dari teladan hidup seorang rasul yang luar biasa, Rasul Andreas. Bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubah hidupnya, sehingga dia begitu bersemangat menjangkau jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mulai dengan sebuah kesaksian. Terima kasih Pak Kris tadi memberkati saya, sungguh luar biasa kesaksian yang diberikan. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya keluar dari sebuah desa di tengah hutan. Ketika itu kami menjangkau sebuah suku yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Persis tempatnya di tengah hutan, dan rumahnya masih rumah tradisional dari besek, saudara. Kami mengunjungi seorang petobat yang baru bertobat. Kami mendoakan beliau, seorang ibu, seorang janda. Nah, keluar dari tempat itu Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang teriak di belakang saya. Kamu misionaris ya? Kamu misionaris ya? Tentu kami terkejut ya, ada yang teriak seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika saya berjalan, di hadapan saya ada 3 orang yang pegang gergaji besi besar karena memang di tengah hutan. Bapak Ibu, singkat cerita, Tuhan luputkan kami dari kemarahan orang-orang di sana Bapak Ibu. Dan jujur, kalau hari itu kami diserang, maka sulit sekali bagi kami untuk melarikan diri di situ. Tetapi pulang dari tempat itu kami berkomitmen kami akan kembali lagi melayani Tuhan. Karena kami merasa Tuhan sedang melawat daerah itu. Bapak Ibu, poin yang mau saya sharingkan adalah bukan soal kami dipersekusi, tetapi betapa besarnya dampak kepada ibu yang dipersekusi itu Bapak Ibu. Dalam waktu 2 tahun, dia menangkan anaknya percaya kepada Yesus. Dan bulan Maret yang lalu Bapak Ibu, saya mempermandikan 2 orang dari hutan itu percaya kepada Tuhan. Dari 1 orang, dia jangkau anaknya, kemudian dia jangkau tetangganya bagi Kristus. Bapak Ibu, saya percaya seseorang yang diubah hidupnya oleh berita Injil, dia tidak bisa tidak ngomong tentang Yesus. Seseorang yang diubah hatinya oleh berita Injil, dia nggak bisa menahan dirinya untuk cerita tentang Injil kepada orang lain. Dan dampaknya sangat besar bagi desa itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah akan kita pelajari dari seorang rasul yang luar biasa, seorang murid Yesus, seorang pahlawan iman bagi saya yang namanya Andreas Bapak Ibu. Memang kalau Bapak Ibu belajar Andreas, dia tidak sepopuler saudaranya, betul? Dia tidak sepopuler Simon Petrus, tetapi malam ini kita akan melihat sama-sama begitu banyak nilai-nilai kekristenan yang luar biasa dari hidupnya, khususnya ketika dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Dan sama dengan ibu tadi, Andreas setelah dia ketemu dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dia jadi murid Kristus, kemudian dia bawa orang lain percaya kepada Yesus. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari
Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai 42 ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Saya akan bacakan mulai dari ayat 35, Bapak Ibu, kemudian ayat 36 seterusnya sampai 42. Udah dapat? Pasti udah, di depan sudah ada. Yohanes pasal yang pertama ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bapak Ibu, dari perikop ini yang kita baca barusan, kita menemukan bahwa Andreas, dia kenal Yesus melalui kesaksian orang lain, betul? Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis. Karena sebetulnya Andreas ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Jadi melalui gurunya itulah Andreas kemudian mengenal siapa Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat membaca di rumah nanti, mundur baca dari ayat 29 sampai 34, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yohaneslah yang memberikan kesaksian tentang Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada Andreas. Di ayat 29, begini kata firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah hai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan Bapak Ibu. Perkataan ini diulang lagi di ayat 36 tadi. Lihatlah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis sampaikan itu ketika dia berbicara dengan murid-muridnya. Dan salah satunya yang mendengar itu adalah Andreas. Apa sesungguhnya yang disaksikan Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Apa kesaksian yang akhirnya membuat murid-muridnya justru ninggalin dia dan lalu ikut Yesus? Pasti ada yang tidak biasa. Karena Bapak Ibu, dalam kebudayaan pada masa itu ikatan guru dan murid begitu kuat. Jadi kalau Andreas, dia sudah menjadi muridnya Yohanes Pembaptis, maka tidak semudah itu dia tinggalkan gurunya lalu ikut Yesus. Maka kita harus melihat sama-sama. Apa sih yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis di ayat ke-29 dan ayat 36 tadi? Bapak Ibu, di ayat 29 dan 36 Bapak Ibu disebutkan frase yang sama. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini yang disaksikan Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Dan dari pernyataan ini Bapak Ibu, ada 2 hal penting yang disampaikan tentang Yesus. Pertama adalah Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah. Bapak Ibu, dalam konteks Yahudi, ketika berbicara tentang anak domba Allah, maka asosiasinya langsung dihubungkan dengan persembahan di bait suci. Anak domba itu berhubungan dengan kemurnian. Anak domba itu berhubungan dengan tidak bercacat celah. Yohanes Pembaptis, dia sedang menunjuk kepada Yesus sebagai pribadi yang di dalamnya ada kemurnian dan tidak bercacat celah. Dan bukan hanya itu, hal yang kedua, Yohanes katakan apa? Yesuslah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, penekanan bahwa Yesuslah yang menghapus dosa dunia, itulah sebuah kesaksian yang begitu powerful yang mengubahkan hati Andreas.
Yohanes Pembaptis katakan, dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa isi dunia. Ini menunjuk kepada Yesus yang akan mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, Bapak Ibu. Maka berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah pernyataannya yang sangat singkat tetapi sangat powerful. Sebuah berita Injil yang sangat lengkap bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu, berita inilah yang kemudian menarik Andreas dan juga murid lainnya. Sehingga mereka tidak berpikir panjang, mereka tidak berlama-lama, mereka segera mengambil keputusan ikut Yesus. Maka tema kita hari ini adalah Andreas yang bersegera. Bapak Ibu, Andreas dia ikut Yesus bukan semata-mata karena kesaksian Yohanes. Andreas dia ikut Yesus karena memang Yesus sendiri yang memanggil dia. Perhatikan ayat ini, ayat 38, ayat 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Bapak Ibu, Andreas dia ikut Kristus pertama karena kesaksian Yohanes Pembaptis. Kedua, karena dia sendiri meyakini panggilan Tuhan secara langsung kepada dia. Mari dan kamu akan melihatnya. Yesus memanggil Andreas dan Andreas dia taat mengikuti panggilan ini. Bapak Ibu, benar bahwa kabar keselamatan harus diberitakan oleh orang-orang percaya tentang siapa Yesus itu. Tetapi kita juga harus sampai pada keyakinan bahwa kita mengikuti Yesus bukan hanya karena kesaksian orang lain, tapi kita ikut Yesus karena kita meyakini bahwa Yesus dia panggil kita secara pribadi, secara khusus. Dia panggil kita dan kita meresponinya. Panggilan inilah yang membuat Andreas memiliki komitmen yang begitu kuat dalam mengikuti Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita pun punya komitmen yang kuat untuk ikut Yesus seperti Andreas? Apakah kita ikut Yesus karena berita Injil yang kita dengar sudah lengkap dan jelas? Apakah kita ikut Yesus karena kita secara pribadi telah meyakini akan panggilan Tuhan atas hidup kita? Maka Bapak Ibu pastikan engkau ikut Yesus bukan karena ikut-ikutan. Tapi engkau tahu persis siapa Yesus. Dan engkau yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah memanggil engkau untuk ikut dia dan melayani dia seumur hidupmu. Bapak Ibu, poin yang pertama, Andreas, dia sungguh-sungguh punya komitmen untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua Bapak Ibu, Andreas, dia bukan hanya punya komitmen ikut Yesus, tapi dia punya komitmen untuk bawa orang lain kepada Yesus. Dan orang pertama yang dia bawa siapa? Siapa? Keluarganya sendiri. Perhatikan ayat 41 dan 42. Andreas bertemu dengan saudaranya Simon dan dia berkata apa? Kami telah menemukan Mesias. Bapak Ibu, kami telah menemukan Mesias. Ini adalah sebuah kesaksian yang powerful. Satu kesaksian yang begitu indah dari Andreas. Bahwa dia telah menemukan Mesias, Sang Juru Selamat. Dia sudah bersaksi. Apa sih bersaksi itu? Bersaksi itu, engkau ceritakan kembali apa yang kau lihat. Bersaksi itu, engkau ceritakan kembali apa yang kau dengar. Bersaksi itu, engkau ceritakan kembali apa yang engkau alami bersama dengan Yesus. Andreas bersaksi kepada saudaranya Simon Petrus. Dia bukan hanya bersaksi, tapi dia bawa Simon kepada Kristus. Dan luar biasanya adalah Yesus pun dia sambut Simon. Ayat 42 ngomong begini. Yesus berkata kepada Simon, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus.
Andreas, dia bawa saudaranya sendiri, dia bawa keluarga terdekatnya untuk ikut Yesus. Dan kita juga tahu, saudaranya itu, Simon Petrus, kelak menjadi seorang pemimpin besar dari gereja Tuhan. Simon Petrus, nelayan yang sederhana, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia bisa kenal Yesus karena dibawa oleh keluarganya sendiri, yaitu Andreas. Bapak Ibu, perjalanan hidup setiap kita berbeda-beda. Perjalanan iman setiap kita berbeda-beda. Kadang-kadang ada suami lebih dulu percaya Yesus. Kadang-kadang ada istri dulu percaya Yesus. Di keluarga kami, kakak saya perempuan satu-satunya duluan percaya Yesus. Tetapi siapapun yang duluan dipanggil Tuhan, mengenal Tuhan, dia bertanggung jawab untuk membawa seisi rumahnya percaya kepada Kristus. Amin. Andreas, dia menjadi teladan untuk kita. Maka Bapak Ibu, rindukah kita untuk bawa keluarga kita kenal Yesus? Bukan hanya keluarga kita, rindukah kita bawa kerabat kita, teman kerja kita, teman kuliah kita, rindukah kita membawa mereka datang kepada Kristus? Bapak Ibu, kerinduan untuk membawa mereka percaya kepada Yesus harus ada di dalam hati setiap kita yang sudah diubahkan oleh berita Injil, Bapak Ibu. Banyak orang bilang, susah banget beritakan Injil. Dulu saya berpikir alasannya sama. Takut, khawatir, tidak diperlengkapi dengan training ini dan itu. Tetapi makin hari makin ke sini saya menyadari, jangan-jangan banyak orang Kristen hidupnya belum diubahkan oleh berita Injil, sehingga dia tidak pernah berani untuk menyampaikan kesaksian tentang Kristus. Bapak Ibu, kerinduanmu untuk menyaksikan orang lain bertemu dengan Tuhan harus diwujudkan dengan apa sih? 3 hal sederhana. Orang tanya kepada saya, Pak, bagaimana sih mengabarkan Injil? Saya kasih tahu Bapak, Ibu, resep yang sederhana. Cuma 3 kata. Dihafal ya. Pertama, pray. Berdoa. Ya. Kedua, care. Perhatikan. Memperhatikan. Ketiga, share. Seringkali orang terburu-buru, dia langsung mau memberitakan. Begitu ditolak, dia ngomong mengabarkan Injil sangat susah. Ada 2 langkah penting yang dia lewatkan. Sudahkah engkau mendoakan orang yang engkau mau injili? Sudahkah engkau memperhatikan orang yang engkau mau injili? Waktu engkau sudah doakan dia, waktu engkau sudah perhatikan dia, Bapak Ibu, saya mau sampaikan dengan gamblang, Injil itu masalah waktu saja. Doakan mereka sungguh-sungguh. Perhatikan mereka sungguh-sungguh. Baru engkau bisa memberitakan Injil. Saya mau katakan, tidak mungkin engkau bisa beritakan Injil kalau engkau tidak pernah mendoakan mereka. Engkau tidak pernah perhatikan mereka. Tidak mungkin engkau bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, apa kunci mengabarkan Injil? Gampang, kita ulang sama-sama. Pray, care, share. 2, 3. Pray, care. Sekali lagi, pray. Jika engkau sungguh-sungguh mau bawa suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu kepada Tuhan, mulai malam ini doakan sungguh-sungguh. 2, perhatikan mereka sungguh-sungguh. Dan pada waktunya Tuhan percaya dengan saya, engkau akan dimampukan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu, Andreas dia tidak hanya merindukan keluarganya, bangsanya datang kepada Tuhan. Tetapi Andreas juga bersaksi dan membawa orang dari bangsa lain datang kepada Kristus. Ini teladan yang ketiga Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22 saya bacakan ya. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan
Yesus. Ayat ke-22. Filipus pergi memberitahunya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Bapak Ibu perhatikan. Ternyata kerinduan ketemu Yesus itu bukan hanya ada di antara orang Yahudi. Orang-orang Yunani, Bapak Ibu, juga rindu ketemu dengan Yesus. Orang-orang Yunani di sini adalah orang-orang Yunani proselyt, Bapak Ibu ya, orang-orang Yunani yang memang beribadah kepada Allahnya orang Yahudi. Menariknya Bapak Ibu, di ayat ke-22 tadi yang saya baca, Filipus dia pergi memberitahukan kerinduan orang Yunani kepada Andreas. Lalu dia bersama dengan Andreas membawa orang-orang ini kepada Yesus. Pertanyaannya adalah kira-kira Bapak Ibu, kenapa ketika orang Yunani ini mau ketemu Yesus, Filipus tidak langsung bawa saja kepada Yesus? Kenapa mesti lapor dulu kepada Andreas, lalu mereka berdua bawa orang Yunani ini kepada Yesus? Kira-kira apa alasannya? Kita tidak tahu pasti alasannya. Tetapi ada kemungkinan bahwa Filipus telah melihat teladan Andreas yang membawa saudaranya kepada Yesus. Ada kemungkinan Andreas juga telah membawa orang lain datang kepada Yesus. Maka boleh jadi Bapak Ibu, di kalangan murid-murid Yesus, mereka sangat tahu Andreas ini sangat peduli kepada orang lain, termasuk orang dari bangsa lain. Dan Bapak Ibu harus tahu, tindakan mereka membawa orang non-Yahudi kepada Yesus sangat beresiko. Karena kita tahu budaya Yahudi itu sangat membatasi interaksi dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi Andreas, karena cintanya kepada jiwa-jiwa, dia punya keberanian yang luar biasa. Dia bawa orang Yunani datang kepada Yesus. Dia punya belas kasihan yang begitu besar. Karena dia tahu persis pribadi Yesus ini adalah anak domba Allah, pribadi yang tidak bercacat celah, pribadi yang dapat menyelesaikan masalah terbesar dari dunia ini, yaitu masalah dosa. Maka begitu kuatnya kerinduannya untuk membawa orang-orang Yunani ini datang kepada Kristus, dan dia berhasil melakukannya. Bapak Ibu, dari kisah-kisah ini kita belajar dari Andreas. Setelah dia kenal Yesus, dia tidak tunggu lama, dia segera bawa keluarganya, dia segera bawa bangsanya kepada Kristus. Tidak berhenti di sana, dia juga bawa bangsa-bangsa lain untuk kenal Yesus. Dia layani sukunya sendiri, dia layani suku yang lain. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada begitu banyak suku-suku bangsa. Lebih dari 700. Dan 165 diantaranya adalah suku-suku bangsa yang hampir tidak punya akses terhadap Injil. 165 suku bangsa inilah yang kita kenal dengan suku-suku terabaikan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu hal. Suku terabaikan itu bukan suku terasing. Suku terabaikan itu bukan suku primitif. Bukan. Sebagian mereka ada di sekeliling kita. Mereka disebut suku terabaikan karena mereka diabaikan oleh kita. Mereka disebut suku terabaikan karena mereka diabaikan oleh Injil. Bapak Ibu, di suku-suku ini Bapak Ibu, kurang dari 1% orang percayanya. Bagaimana mungkin mereka bisa menginjili sukunya sendiri kalau nggak ada orang percaya di sana? Maka kita, lembaga kami secara khusus memperhatikan suku-suku ini. Kita harus kirim orang ke sana untuk beritakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu, di mana mereka berada? Mereka berada di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Dan dari 165 itu 7 suku terabaikan ada dekat dengan kita di Jawa Timur. Ini yang harus kita doakan, ini harus kita kerjakan. Tugas kita sangat banyak. Tapi apakah kita nggak punya harapan? Saya bilang no. Saya katakan kita punya harapan besar Bapak Ibu. Kalau kita melihat komposisi ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kita punya 71.000 gereja di seluruh Indonesia. Kalau kita keroyok rame-rame suku terabaikan itu, maka tersedia 433 gereja untuk melayani satu suku terabaikan. Satu gereja
dia punya tenaga, dia punya daya, dia nggak punya dana. Satu gereja, dia punya dana, dia nggak punya tenaga. Mari bersinergi. Satu gereja, dia punya begitu banyak dokter. Mari pikirkan bagaimana menjangkau lewat kesehatan. Satu gereja seperti Gloria ini, dia punya begitu banyak guru. Mari kita pikirkan bagaimana kita mengembangkan pendidikan di daerah suku Terabaikan. Bapak Ibu, saya percaya ketika seluruh gereja menangkap isi hati Allah, penjangkauan 165 suku Terabaikan ini tidak sulit bagi kita. Ada amin? Sangat bisa. Pertanyaannya, mau nggak? Gloria pasti mau, amin? Bapak Ibu, lalu banyak jemaat yang bertanya kepada saya ketika saya seminar, saya workshop, apa yang secara praktis saya bisa lakukan untuk menjangkau suku-suku ini? Maka Bapak Ibu, saya akan berikan Bapak Ibu setidaknya ada 4 praktek yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan secara singkat praktek ini, saya mengajak kita sama-sama mendoakan. Mari kita pikirkan, di dalam tahap kehidupan Bapak Ibu saat ini, opsi mana yang kira-kira Bapak Ibu bisa ambil? Yang pertama, yang paling gampang, ada yang mau menjadi utusan yang pergi jauh? Opsi pertama adalah menjadi utusan, menjadi goer. Ada orang-orang yang secara spesifik dipanggil Tuhan, dia harus pergi ke suku bangsa itu. Dia harus bawa berita Injil kepada suku bangsa itu, langsung di lokasi suku itu. Bapak Ibu, utusan kami yang terakhir untuk sebuah pulau di seberang Pulau Madura. Dia lulusan S2 dari kampus terkenal di Malang. Dia punya karir yang baik, dia punya kehidupan yang mapan, tetapi dia tinggalkan semua pelayanan itu, dia berangkat ke pulau itu yang di data misi tidak ada orang percaya sama sekali. Dan Tuhan jawab doa kami begitu cepat. 2022 kami masuk ke pulau itu, tidak mudah, kapal kami hampir tenggelam waktu itu. 2023 April kami utus utusan pertama ke pulau itu. 9 Juli bulan lalu 2024 1 jiwa di pulau itu dimenangkan bagi Kristus dan kami permandikan di laut kepulauan itu. Bapak Ibu, ada orang dipanggil secara khusus, dia harus pergi. Tapi apa kita semua harus pergi? Kalau engkau tidak pergi, maka engkau punya 3 opsi berikutnya. Kalau engkau mau pergi, opsimu cuma 1, enggak pusing. Tapi kalau engkau enggak mau pergi, engkau harus kerjakan 3 opsi. Jadi pilih yang mana? Kalau engkau tidak pergi, maka engkau harus menyambut mereka yang datang. Saya tidak pergi, tapi saya tunggu mereka yang datang. Engkau bisa menjadi seorang welcomer. Bapak Ibu, di zaman teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang dari berbagai suku bangsa datang ke Surabaya. Kalau prediksinya betul, maka tahun 2025 orang yang tinggal di kota akan jauh melebihi orang-orang yang tinggal di desa. Banyak orang dari suku-suku Terabaikan akan datang ke kota kita. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk sekolah, untuk tinggal bersama-sama dekat dengan kita. Bapak Ibu, saya mau bersaksi satu kesaksian yang baru saja terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu beberapa tahun lalu ada sebuah gereja yang letaknya ada di sebuah mall. Mall ini terletak di seberang Pasar Atom yang lama ya, saya nggak sebut gerejanya apa. Ada satu gereja yang sangat besar, tetapi sekarang udah pecah begitu ya. Nah Bapak Ibu, ketika suatu hari pekerja kami yang melayani di sebuah pulau di seberang Pulau Jawa ini, dia setelah acara bersama dengan kami, dia ada waktu off, dia ke gereja itu, dia beribadah di gereja itu, di mall di seberang Pasar Atom ya. Nah seperti biasa, sebelum ke ruang ibadah, biasanya masuk ke toilet dulu ya. Saya juga biasa begitu ya. Ritualnya khusus ke toilet dulu.
Nah di toilet itu Bapak Ibu dia bertemu dengan seorang petugas pembersih toilet yang berasal dari suku yang sama tempat dia melayani. Maka terjadilah obrolan singkat yang begitu cepat karena bahasanya sama, sehingga akhirnya petugas cleaning ini ngomong begini, Bapak, bertahun-tahun saya membersihkan toilet ini. Setiap minggu saya dengar puji-pujian yang keluar dari gedung itu, lagu-lagu. Setiap minggu saya dengar ceramah yang keluar dari gedung itu. Tapi tahukah Bapak Ibu, Bapak, tidak pernah ada orang yang secara khusus datang menyapa saya seperti Bapak. Pulang dari ibadah itu, pekerja kami tukar kontak dan mulai memfollow up. Singkat cerita Bapak Ibu, pemuda dari suku ini percaya kepada Yesus dan beribadah di gereja. Bapak Ibu, orang-orang dari suku terabaikan itu datang dekat dengan kita. Seorang misiolog ngomong begini, ladang misi sudah tiba di depan pintu rumahmu. Ladang misi sudah tiba di depan halaman gerejamu. Kita nggak boleh lagi diam. Kita nggak pergi. Kita sambut mereka. Mulai doakan mereka, mulai perhatikan mereka, dan pada waktu Tuhan, beritakan Injil kepada mereka. Opsi kedua, opsi ketiga, engkau bisa menjadi seorang pengutus. Saya tahu gereja ini sudah mengutus cukup banyak pekerja misi. Tetapi bapak-bapak, kita masih butuh banyak lagi gereja pengutus untuk mengutus pekerja. Maka doa saya Pak Eben, tahun depan kita bisa mengutus bersama. Gereja pengutus, apa yang perlu diadopsi? Bukan sekedar mengadopsi pekerjanya, tidak. Gereja pengutus, dia harus adopsi sukunya, dia harus mengasihi sukunya. Hanya dengan begitu, seluruh sumber daya gereja bisa ditujukan kepada suku itu. Pengutus bisa mendukung di dalam doa, di dalam daya, di dalam dana. Yang terakhir Bapak Ibu, mobilisator. Apa itu mobilisator? Mobilisator adalah orang-orang di gereja yang menggerakkan orang untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Pak Chris Lukas melakukan tugasnya sebagai mobilisator. Mobilisator, dia akan memikirkan bagaimana kepengurusan misi boleh berjalan. Mobilisator, dia akan pikirkan bagaimana jemaat awam bisa memiliki perspektif misi yang benar. Buat pelatihan-pelatihan, buat seminar-seminar. Mobilisator, dia akan mendorong orang-orang berdoa bagi misi Tuhan. Mobilisator, dia akan mendorong orang untuk memberi persembahan bagi misi Tuhan. Mobilisator, dia akan menggerakkan gereja untuk melakukan penginjilan pribadi. Mobilisator, dia akan mendorong jemaat untuk pergi mengunjungi ladang pelayanan misi dalam jangka pendek. Bapak Ibu, gereja harus menghasilkan banyak mobilisator. Supaya apa? Supaya lebih banyak utusan yang pergi. Supaya lebih banyak penyambut yang dipersiapkan untuk menyambut orang-orang yang datang. Supaya lebih banyak pengutus yang hadir di gereja. Maka Bapak Ibu, seorang misiolog bernama Ralph Pinter, dia ngomong begini, prioritas tertinggi dalam tubuh Kristus saat ini adalah lebih banyaknya mobilisator di gereja. Kita butuh provokator misi di gereja. Itu tugas seorang mobilisator. Jadi Bapak Ibu, mau pilih opsi 1 atau 2, 3, 4? Bapak Ibu, saya mau katakan dengan jujur, opsi-opsi ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah menangkap isi hati Bapa bagi orang-orang berdosa.
kalau engkau sudah menangkap isi hati Bapa bagi segala bangsa. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana hati Andreas itu adalah hati yang mengadopsi hati Bapa. Dia terus rindu orang di sekitarnya mengenal Yesus. Dan Tuhan mencatat Andreas dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjangkau bangsanya sendiri, dia menjangkau bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, sejarah dan tradisi gereja mencatat Andreas pergi memberitakan Injil, Bapak Ibu, sampai ke Yunani bagian selatan, sampai ke Skotlandia, sampai ke Rusia. Dan tradisi gereja juga mencatat Andreas, dia mati dibunuh dengan cara disalibkan, dan salibnya itu berbentuk X. Dia martir karena memberitakan Injil. Bapak Ibu, amati bendera di atas, itu bendera bangsa apa? Bendera bangsa apa? Bukan Inggris, tapi Inggris Raya. Itu bendera Skotlandia. Pendiri lembaga kami adalah misionari dari Skotlandia. Bapak Ibu, bendera Skotlandia berwarna biru, tengahnya ada tanda X warna putih, dan tanda X ini tidak bisa dipisahkan dari kematian Andreas. Tanda X di bendera Skotlandia karena orang Skotlandia meyakini bahwa Andreas adalah rasul yang membawa berita Injil ke Skotlandia. Mereka bisa kenal Yesus karena Andreas. Andreas, dia mengakhiri hidupnya dan pelayanannya dengan baik. Dia mengawali dengan baik, dia akhiri dengan baik. Bapak Ibu, kiranya teladan iman ini yang menguatkan kita semua. Sehingga sama seperti Andreas, kita punya komitmen sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita punya komitmen sungguh-sungguh untuk menjadi saksi di tengah keluarga kita, kenalan kita, komunitas kita. Bahkan kita harus mengambil bagian untuk menjangkau suku-suku terabaikan di sekitar kita. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah seperti Andreas, kami rindu dipakai Tuhan untuk mengambil bagian dalam rencana misi Allah yang mulia ini. Mungkin kami sudah berulang-ulang mendengarkan tema khotbah tentang misi Tuhan, tentang amanat agung. Tetapi kami belum menyadari bahwa ini adalah amanat. Ini adalah perintah yang harus kami kerjakan. Sekeliling kami Tuhan, ada begitu banyak jiwa yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami yang sudah diubahkan oleh Injil juga dipakai Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.